Intinya kita silaturahmi bagaimana kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi untuk membenahi roda organisasi Parvi. Kita tidak menyalahkan di sana, tidak membenarkan di sini, tidak juga menyudutkan yang di situ. Karena secara historis organisasi Parvi didirikan sama senioritas kita untuk kita bisa mengapresiasi, menggali sumber daya manusia yang ada di diri kita masing-masing. Ini yang harus kita kawal. Karena saya merasa, mohon izin teman-teman ya semua, saya flashback dulu ke belakang. Pada saat Ibu Haja Yeni Rahman pada masa baktinya 2005-2010, tetapi mundur 1 tahun, yaitu jadi 2011 belakangan Kongres. Saat itu 27 nama dicantumkan, termasuk pertama Marcella Dalianti, Olivia Dalianti, dan sebagainya. Akhirnya dari sekian teman-teman tidak ada yang bisa karena waktu atau apa dan alasan apa. Saya akhirnya diundang ke Jalan Surabaya bersama beberapa teman-teman saya, teman-teman kita yang di Parvi, silaturahmi ke rumah ketua umum. Yang akhirnya siapa nih? Terpilihlah Gatot Brajamusti untuk menjadi ketua pelaksana Kongres 14 waktu itu. Nah, Sultan Saladin orang pertama yang marah sama saya. Kebetulan beliau ada sebelah saya sebagai ketua umum kita, pejabat ketua umum kita, yang mana habis saya dimaki, saya bilang, Bang, beliau adalah anggota kita. Sejak Abang jadi sekjen, Eva Rosdiana jadi ketua umum, beliau sudah terdaftar di PB Parvi tadi. Akhirnya beliau tetap tidak setuju. Beliau saya minta sebagai senior, Abang harus dorong. Setelah itu Ibu Yeni Rahman bilang, nggak mungkin Man, Gatot mau. Saya telepon Gatot, saya ajak suruh bicara, disaksikan Yati Oktavia, Edis Adelia, dan Deddy Miswar. Ya. Waktu itu kebetulan pengurus Ibu Yeni Rahman habis rapat antara PB dan DPO. Saya alhamdulillah akhirnya Gatot saya minta mau. SK turun, ketemuan di Arisuta Center waktu itu bisa dihadiri oleh Adi Suryabdi, Pangki Suwito, Yati Oktavia, anaknya Pangki, dan Gatot Brajamusti. Setelah keluar dari pertemuan dalam kamar yang saya tidak hadir dalam kamar itu, saya joget-joget karena waktu itu hari Suter belajar nyanyi, saya joget-joget di Arisuta Center. Selesai bertemu, kami antar beliau sampai ke parkiran. Beliau sebelum naik mobil berpesan, lu ikutin langkah gue. Waktu itu gue diminta Saladin juga untuk jadi panitia, tapi gue maju mencalonkan di tengah jalan. Firman, tolong dikawal. Siap ketum, saya manggilnya ketua umum. Karena saya belajar berorganisasi dimanapun saya manggil ketua, kalau dia memang ketua. Setelah itu proses berjalan, ya kan, Yeni Rahman sudah tidak mau mencalonkan. Tapi tiba-tiba saya nggak tahu Yeni Rahman maju lagi. Waktu itu juga banyak kompetitornya, ada saudara kita Mas Kikusumo, Sultan Saladin, Boy Tirayo, sama artis kita, satu aktor kita, Ray Setapi. Ya, terpilihlah Gatot singkatnya. Nah, terjadi kasus sampai akhirnya Gatot dituntut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimenangkan oleh Gatot. Sampai mahkamah juga dimenangkan oleh Gatot. Nah, singkat cerita 2016 saya minta lagi beliau supaya mau memaafkan kesalahan Gatot secara pribadi sama Bang Sultan Saladin. Oke, akhirnya beliau silaturahmi ketemu di Pondok Indah. Setelah itu kongres berjalan, dimenangkan oleh Gatot yang dihadiri 978 anggota biasa Parvi dari pusat maupun DPD yang hadir. Pada tanggal 29 malam pas hari ulang tahun Gatot, hari kelahiran beliau tertangkap dengan kasus hukumnya. Pulang dari sana terjadilah, ya kan, ambil langkah senioritas kita yaitu Aspar Patulusi, adanya KLB katanya, saya nggak ngerti,
terpilihlah Handri Ega bermasalah, dipecat, masuklah Wike Widiawati. Setelah itu juga Wike juga bermasalah, dipecat lagi, kongres lagi, terpilihlah Febrian Aditya. Setelah Febrian Aditya, musyawarah internal DPP, terjadilah islah. Ya kan? Setelah terjadi islah, tetap diabaikan karena Febrian bermasalah juga dengan hukum. Lalu terpilihlah Pit Pagau sebagai ketua umum. Nah, setelah itu Pit Pagau mundur. Setelah mundur, entah saya nggak ngerti, tiba-tiba kongres lagi, terpilihlah Ibu Alasya Johar. Ibu Alasya Johar kawan kita semua, dan sebelum pra-kongres beliau ketemu dengan ketua umum dan kebetulan saya diminta hadir, saya hadir. Ya, silaturahmi situ terjadi, ya kan, ingin islah, tapi belum ketemu juga. Nah, sampai Alasya Johar secara pribadi sama saya juga minta supaya Bang Sultan Ice ini bisa islah. Saya mendengar Ice sama Ibu Alasya Johar. Nah, tujuan saya silaturahmi kemari, ya kan, karena kepengurusan DPP tetap berjalan dengan segala kekurangan di sana sini. Nah, ini tujuannya bagaimana kita sama-sama mau silaturahmi ini ada agenda ke depan. Tentunya sebelum langkah ini kita teruskan, saya ingin juga ada sekaput sini dari pejabat ketua umum kita, Bapak Sultan Salahuddin. Serius. Jadi saya melihatnya ini memang perlu. Kenapa? Parvi ini, kalau orang yang mengerti, ini sebetulnya suatu potensi yang besar, ya, organisasi yang potensi besar sekali, bisa mempersatukan bangsa ini. Bayangkan aja satu orang artis saja, katakan yang punya nama besar tuh apa, minimal penggemar dia ada 1 juta nggak, 2 juta nggak. Rhoma Irama aja penggemar dia berapa? 25 juta. Ada 300 orang aja, 300 juta. Itu Indonesia dari dikuasai artis. Nah, di sini harus kita menyadari ada apa nih? Kenapa artis dipecah-pecah? Gitu. Ini buat saya ini satu pertanyaan yang besar yang harus dijawab. Presiden juga harus tahu. Ya kan? Ini potensi yang besar. Nah, ini kadang-kadang yang datang ke istana ya bukannya kita tidak menghargai ya, tapi tidak menyeluruh gitu ya potensi ini. Kira-kira begitu untuk Parvi ya. Inilah kebesaran Parvi ini yang harus disadari. Kenapa harus kayak El Manik, Selamat Raharjo, serius teman-teman yang lain tuh orang yang punya, kalau saya menganggap seperti apa ya, yang punya nama besar lah gitu. Sekarang bagaimana cara menyelamatkan Parvi? Menyelamatkan Parvi itu mesti dari anggota-anggota sendiri gitu. Anggotanya harus diberikan kesadaran gitu, kasih tahu, terutama senior-senior yang sudah mapan. Kalian tuh besarnya di mana, lahirin dari mana, ya kan? Jangan setelah nggak ada kedudukan baru masuk lagi ke situ. Apa tuh peranan siapa namanya? Rano Karno, Dede Yusuf, banyak itu. Atau Deddy Miswar. Mereka besarnya di mana? Belum yang lain-lain, banyak sekali. Tuh. Jadi mereka nggak menganggap Parvi penting. Mereka nggak menganggap Parvi penting. Ya seperti itu. Ya mereka harus menganggap dong. Kan mereka dibesarkan, dilahirkan dari situ. Kesadaran mereka apa? Deddy Miswar kita dengar tuh waktu menjadi wakil gubernur ya, kekayaan dia sampai berapa? 30 miliar lebih. Kan? Apa yang disumbangkan pada organisasi? Kami dulu kelompok 7 itu masih ada Gito Rolis, ada almarhum Wendra Cipta, segala macam, ya kan? Itu bagaimana mendukung Deddy ini supaya masuk ke dalam Parvi. Ya, jadi ini kayak seperti bercanda ngomongnya, tapi serius loh. Kekuatan artis itu luar biasa, bukan hanya artis ya, bukan hanya Parvi aja. Dulu tuh kita bisa lihat dikelola dengan baik oleh almarhum Edison ya, zaman itu masuk dalam artis safari gitu. Potensi ini luar biasa. Sekarang diapakan? Konkretnya harus dibangkitkan lagi, dipersatukan lagi lewat kongres. Dan juga seperti tadi diutarakan, tidak harus seorang
aktor atau artis yang menjadi ketua umum. Kita mencari orang yang betul-betul mampu ya, yang mampu dalam segala hal lah, finansial, segala macam. Itu perlu. Cuman mereka ini yang punya nama, yang punya duit, mau melihat kita ini bersatu. Cuman saya pertanyakan itu kepada teman-teman ini, yaitu tadi yang saya sangat kecewakan atau sangat risih, itu apa kerja orang-orang yang namanya katanya keluarga besar perfilman melihat babak belurnya Parvi, PPFI, Perfiki, apalagi yang notabene ada di sana. Saya tidak ingin mempersatukan, bukan mempersatukan yang mana dulu kan gitu. Siapa yang mau dipersatukan? Itu loh. Di sini kan sebetulnya ada klasifikasi loh, cuma tidak disadari. Kapan seorang artis di sini jadi dia veteran pensiun kan enggak? Ada yang merasa dapat AB habis terusnya terus ya kan? Terus ini sama aja kayak seperti apa orang bilang onta di Arab itu nggak pernah jadi haji, ya kan? Tapi ini dia punya kartu AB, entah dari mana dapatnya, merasa paling punya ini. Sebetulnya ada beberapa orang yang bagus lah, dengan banyaknya orang-orang luar sekarang ini yang ingin ada di Parvi, itu saya pantau juga. Itu sebetulnya hal yang bagus. Kenapa mereka mau di situ? Kok bukan masuk tempat lain gitu? Ada apa? Berarti ada sesuatu. Ada harta karun nih. Satu sisi kita mengklaim bahwa ini tidak sah, tapi satu sisi kita mengakui keberadaannya. Begitu. Ini pandangan saya. Mohon kalau saya salah diingatkan, Bang, saya menyampaikan dari sudut pandang saya sebagai praktisi hukum dan organisasi. Kemudian banyak wacana berkembang. Saya tidak melihat versi A, versi B. Saya hanya berbicara fakta bahwa sadar Bang Sultan ini. Saya bilang kalau memang ditanya setidaknya, ayo kita buktikan. Saya juga tanya kemarin, Bang, saya bilang pada saat Yeni Rahman itu, Mbak Yeni melaporkan, mengajukan gugatan ya pada waktu itu dan dimenangkan, itu konteksnya apa? Apakah konteksnya sebagai anggota atau absahan progres yang dia permasalahkan? Akhirnya oleh teman-teman kita tidak berpolemik ke sana. Saya ada di Parvi karena kecelakaan sejarah, saya bilang. Karena saya dijerumuskan istri saya. Diajak main sinetron, saya nggak mau diajak aja.